지금 감히 대문을 협박하는 거야? 나 당장 피부과 가서 레이저로 타투 지져. 시술 5초 전, 4초 전, 3, 2. 으아! 시작된 거야, 자연 발화? 그래, 너 해. 경호원해. 죽은 사람 살리는 거. 왜 못해? 할 수 있잖아. Apakah jabatan sebagai dewa pelindung manusia dapat disamakan sebagai pengawal manusia saja? Pertanyaan tersebut membuat Guwon menjadi gusar. Tidak hanya itu, Dohee juga mempersamakan dia dengan Pokemon penjaga. Sementara hukuman karena melalaikan tugasnya sebagai iblis datang terlalu cepat. Jari-jari Guwon yang mulai terbakar membuatnya panik. Di sisi lain, Dohee semakin jauh memasuki situasi yang benar-benar mengancam keselamatan jiwanya dari para penyerang yang menampakkan wajah aslinya. Setelah kematian Nyonya Ju yang mencurigakan, Dohee dan Guwon terus dilemparkan bersama dalam serangkaian peristiwa yang membuat mereka saling memerlukan. Hanya masalah waktu sebelum mereka berhenti saling menyangkal atas sesuatu yang telah mengubah anggur menjadi minuman memabukkan di dalam diri mereka. Ikuti kelengkapan alur ceritanya di episode ketiga. Dengan seorang pembunuh misterius yang terus menguntit langkahnya, Dohee menawarkan kesepakatan saling menguntungkan dengan Guwon yang sebelumnya telah menilai dirinya jauh lebih kejam dari sifat iblis yang sebenarnya. Selain untuk melindungi tatonya yang berharga, Guwon juga dapat dimanfaatkannya untuk menjadi pelindungnya. Sayangnya, harga diri Guwon terlalu tinggi untuk begitu saja menerima tawaran tersebut dan dipersamakan dengan Pokemon pelindungnya. Namun hari itu, Guwon tetap mengantarkannya sampai di depan pintu dengan cara yang sangat bermartabat. Dohee terus mendesak dan sekali lagi mengancam Guwon akan menutup tatonya dengan gambar kartun Pororo. Namun kali ini Guwon tidak terpancing. 지금 감히 대문을 협박하는 거야? 나 당장 피부과 가서 레이저로 타투 지져. 시술 5초 전, 4초 전, 3, 2, 1. 뽀로로 완성. Guwon kemudian mendengarkan analisis Pokyu tentang faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi perpindahan tato Guwon pada malam itu. Dengan meyakinkan diri sendiri, mereka menyimpulkan bahwa bulan purnama adalah faktor penentunya. Untuk membuktikan kebenaran dugaan mereka, bulan purnama berikutnya masih 28 hari lagi dari sekarang. Untuk saat ini, dia akan bersantai dan menikmati kopi racikannya. Tak lama kemudian, Guwon dan Pokyu mencium aroma terbakar. Ternyata jari telunjuk Guwon mulai terbakar. Menurut buku petunjuk manual iblis, ini adalah sebagai hukuman karena dia belum melakukan kontrak perjanjian iblis terbaru dengan manusia. Dengan dibantu oleh Gayong, mereka mencoba memadamkannya dengan seember air es. Dengan membawa seember air es di belakang punggungnya, Guwon bergegas kembali menemui Dohee dan setuju untuk menjadi pengawalnya. Kali ini dia benar-benar berapi-api sih. 으아! 시작된 거야, 자연 발화? 집중해, 도도해. 그래, 너 해. 경호원해. Untungnya selalu ada manusia yang berada dalam keadaan putus asa. Dari atas gedung tinggi dengan jam besar sebagai tempat favoritnya, dia mengajak Dohee yang fobia ketinggian untuk memindai dan menemukan calon mangsanya. Ada seorang ibu yang sangat berharap putrinya yang terbaring lemah di rumah sakit dapat selamat melawan kanker. Dohee menyaksikan dengan rasa jijik saat Guwon dengan segera menawarkan kontrak kesepakatan iblisnya. Guwon meyakinkan wanita itu untuk menyerahkan jiwanya demi menyelamatkan putrinya. Dengan centikan jari dan beberapa kobaran api, gadis 9 tahun itu terbangun. Guwon yang merasa lega telah dapat melaksanakan pekerjaannya yang juga telah menyelamatkan dirinya bermaksud mentraktir Dohee dengan mengatakan bahwa inilah waktu yang tepat untuk makan cake bersama. Ide tersebut disambut dengan tatapan tajam dan argumen sengit dari Dohee. Dohee merasa risih dan pergi meninggalkannya setelah mengetahui bahwa selama ini Guwon bertahan hidup dengan mengeksploitasi keputusasaan dan kesedihan manusia. Guwon sebagai iblis keras kepala dengan kesombongan moralnya yang menyebalkan tidak terganggu dengan hal ini. Ia balik menuduh manusia sebagai makhluk serakah yang banyak maunya, tetapi selalu menemukan alasan saat tiba gilirannya untuk berkorban. 지옥이 아니라 더한 곳도 가요. 우리 연사만 아프지 않다면. 봤잖아. 고통 속에서 죽어가는 아이. 내가 사랑하는 사람의 희생으로 내 삶이 연장된 걸 알면 저 아이는 행복할 수 있을까? Guwon kemudian mengunjungi gadis kecil itu dan mengetahui bahwa satu-satunya harapan di ulang tahunnya yang ke-10 adalah agar orang tuanya tidak menderita demi dia. Maka bergetarlah sisa-sisa nurani kemanusiaannya yang telah dikuburnya lebih dari 200 tahun silam. Segera setelahnya,
Kwon muncul kembali dengan memayungi Do-hee ketika akan keluar dari mobil. Keduanya berdiri bersama di tengah guyuran hujan dan slow motion. Kwon kemudian mengungkapkan alasannya untuk kembali, karena hidupnya terlalu tenang dan membosankan hingga memerlukan sedikit kerutan bersama makhluk-makhluk remeh. Tidak mau kalah dengan nyinyiran itu, Do-hee juga menyampaikan alasannya yang tidak masuk akal dengan mengatakan bahwa diperlukan seorang bedebah untuk menghadapi bedebah-bedebah lain di dalam hidupnya. Sepanjang percakapan yang penuh emosi ini, Kwon menceritakan bagaimana awal mula ia menjadi iblis. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah orang terpilih yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk bekerja di neraka. Namun Do-hee menanggapinya enteng dengan tetap mempersamakan fungsinya dengan Pokemon penjaga. 가옥 같은 건가? 되도록 물려받는 맛집 뭐 그런 거? 데몬을 맛집에 비교하다니 내가 진짜 너... Pada kesempatan sebelumnya, Do-hee telah mengatakan kepada Nyonya Ju bahwa Direktur Cha yang telah ditemukan meninggal dunia pernah mencoba memperingatkannya tentang sesuatu yang penting. Meskipun Nyonya Ju meminta Do-hee untuk tidak khawatir, ternyata Nyonya Ju segera membentuk tim audit untuk menelisik dugaan korupsi di dalam perusahaan Mirai. Ketika Do-hee menerima pesan aneh dari Nyonya Ju, ia segera menemuinya di tempat favoritnya, yakni kebun rumah kacanya. Ketika Do-hee melangkah ke dalam rumah kaca itu, Nyonya Ju terduduk diam tak bergerak. Do-hee kemudian menangis dan memohon pada Kwon untuk membantunya. Bahkan, iblis pun tak akan mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. 죽은 사람 살리는 거. 왜 못해? 할 수 있잖아! Upacara pemakaman adalah masa berkabung yang begitu menyedihkan bagi Do-hee. Namun bagi keluarga dan darah keturunan Nyonya Ju, ini adalah sebuah pesta. Putra tertuanya, Noh Suk-min, bertingkah seolah-olah Mirai Group telah mendarat di pangkuannya. Padahal ibunya telah membiarkannya masuk penjara karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan masih banyak beberapa masalah lainnya. Sementara itu, Su-an berlagak seolah-olah dia yang memiliki tempat itu. Lebih buruk lagi adalah sang cucu, Noh Do-kyung, yang dengan sinis menyalakan rokok di rumah kaca kesayangan Nyonya Ju. Kwon melihat Do-hee terlihat sangat terganggu dengan hal itu. Ia menjentikan jarinya dan membenturkan kepala pemuda tengil itu ke pintu. 한몫은? Kwon mencoba menghibur Do-hee dengan menceritakan alasan mengapa orang memakai pakaian hitam di pemakaman. Warna hitam dipercaya untuk mencegah jiwa orang yang meninggal untuk mengenali siapapun dan mengikuti mereka. Do-hee terkejut dan menyesali mengapa ia memakai pakaian warna hitam, karena ia ingin tetap dikenali dan diikuti oleh roh Nyonya Ju. Kwon memegang pergelangan tangannya dan dengan kekuatan magisnya mengganti setelan hitam Do-hee dengan setelan putih. Kwon kemudian mengambil jarak dan memberi kesempatan Do-hee untuk mengenang Nyonya Ju. Kemudian, seekor kupu-kupu dengan sengaja mendarat di jarinya yang memakai cincin. Dia meyakini kupu-kupu ini adalah Nyonya Ju dan menyampaikan beberapa kalimat kepadanya. 마음껏 악마 새끼일 수 있었어. Pada hari itu juga, tim forensik kepolisian menyampaikan hasil penyelidikan mereka terhadap tubuh mendiang Nyonya Ju. Ternyata, Nyonya Ju meninggal karena serangan jantung yang dipicu oleh kandungan diklofenak di dalam tubuhnya. Padahal, obat tersebut tidak dikonsumsinya karena membuat beliau alergi. Menyadari sesuatu yang ganjil, Do-hee merasa terguncang. Dia mulai mengamati setiap anggota keluarga yang kini nampak mengerikan baginya. Do-hee bertanya-tanya dalam hati, siapa di antara mereka yang telah tega membunuh Nyonya Ju? Ataukah mereka semua bersekongkol dan terlibat di dalamnya? Dia semakin larut dalam kesedihan dan menyimpan kecurigaannya. Kemudian, secara terbuka di depan para tamu yang hadir untuk mendengarkan bunyi surat wasiat Nyonya Ju, Do-hee mengutarakan tuduhan bahwa Nyonya Ju telah meninggal karena dibunuh. 쥐어선 살해당했어. 이건 심장마비도 의료사고도 아닌 살인이야. Sontak keluarga besar itu menjadi panik dan memanggil tim keamanan. Ketika tim keamanan akan menggiringnya keluar, kuasa hukum Nyonya Ju memintanya untuk tetap tinggal dan mendengarkan pembacaan surat wasiat Nyonya Ju. Dan benar saja, kepemilikan atas Mirai Group benar-benar diwariskan kepada Do-hee dengan suatu syarat. Untuk mewarisi perusahaan, Do-hee harus melangsungkan pernikahan dalam waktu 1 tahun setelah kematian Nyonya Ju. Anggota keluarga yang marah mengerumuninya dan melontarkan cacian-cacian mereka.
Dohee menanggapinya dengan mengucapkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan dia adalah dengan membunuhnya. 내가 악마와 손을 잡아서라도 진실을 밝혀. 날 막을 방법은 하나예요. 날 죽이는 거. Kemudian, dia melangkah mendekati iblis penyelamatnya, yakni Jung Goo-won. Dohee meminta Goo-won untuk menikahinya di depan para anggota Dewan Perusahaan Mirai, wartawan, dan semua orang yang menjadi pengagumnya dan juga yang menjadi pembencinya. Dohee memberikan cincin yang merupakan amanat dari Nyonya Ju kepada Goo-won. Setelah itu, adegan melambat dan musik romantis sayup-sayup mulai terdengar. Cerita berhenti sampai di sini dan akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida, annyeong.